Bab 1301, Lapisan Bawah. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bayangan naga angin kerajaan. Yesuan dengan cepat menyapu langit dan mengeluarkan pedang. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Seekor naga Yan meraung dan menyerang lelaki tua itu. Jika distrik ini penuh dengan konsepsi artistik, aku berani menembakku, keberanian yang sangat besar. Lelaki tua yang memalukan ini sekali lagi melirik langsung ke udara, dan kemudian membanting tinju kanannya, dan langsung mengenai Yanlong. Tubuh yang kuat, itu adalah penguasa dunia yang rusak. Wajah Yesuan adalah kondensasi. Tanah yang rusak hanya dapat mengerahkan 10% dari kekuatannya di darat, tetapi di udara, paling banyak 80%. Kesenjangan antara keduanya adalah bahwa Yesuan saat ini memiliki pemahaman untuk saling membunuh. Jangan lupa, Yesuan tidak sendirian dalam pertarungan. Badai tajam, badai menyapu. Tujuan dari dua gerakan besar ini adalah lelaki tua itu. Tidak apa-apa untuk menyelinap, karena pohon tua itu sama sombongnya dengan dirinya, tetapi Megatron sama baiknya dengan 9, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kegilaan. Xie Ying cambuk. Orang tua itu mengumpulkan kekuatan untuk membuat marah dan Vientin, memperbesar ekornya sendiri, dan kemudian berkedut beberapa kali, yaitu untuk memotong cabang-cabang yang tajam itu. Namun, Bladestorm telah mengelilinginya. Pada saat ini, kekuatan badai bilah tidak lebih buruk dari kekuatan magis yang rusak. Setelah dikelilingi oleh orang tua itu juga merupakan hantu kalajengking raksasa, tetapi itu hancur dalam sekejap. Cong, wajah orang tua itu muram dan dia membanting pukulan dan menghancurkan jalur berdarah di badai bilah. Namun, dia terluka sebagai hasilnya. Melihat, mata Yesuan berbinar. Bagaimana dengan pemain yang kuat? Di bawah dua gerakan besarnya, bukankah dia masih berdarah? Lanjutkan, Yesuan berkata dalam hatinya, dan kemudian, pohon tua dan Megatron terus menyerang. Kedua keterampilan sihir ini bukan sekali pakai, tetapi dikendalikan oleh waktu, sekitar 10 detik. 10 detik, cukup untuk membunuh kekuatan yang rusak ini. Tentu saja, ini dengan premis bahwa lelaki tua itu tidak bergegas keluar dari penjara. Ingin pergi, tinggalkan aku. Tiba-tiba, fajar Yesuan bersinar. Sebelum dia mengejar Nalanbing, dia memiliki perintah membunuh kematian pada Nalanbing. Sekarang Nalanbing berada di bawah altar roh jahat ini. Selama altar dewa jahat ini dihancurkan, itu adalah kematian Nalanbing. Karena itu, Yesuan tidak perlu bersembunyi. Kejar kematian. Tiba-tiba, Yesuan meninggalkan bekas yang mematikan pada lelaki tua itu, yang membuat badai pedang dan serangan arogan lebih kuat. Yang paling penting adalah Yesuan juga memiliki kesempatan untuk segera mendekati lelaki tua itu, itulah mata pembunuhan. Mata pembunuh ini harus ditinggalkan pada saat kritis, jadi pastikan untuk membunuhnya. Yesuan memikirkannya, sekarang ada badai pedang dan kesombongan, dia harus terlebih dahulu memakannya. Hal-hal lain, lihat triknya. Orang tua yang memalukan ini tidak lupa menyerang Yesuan sambil menghindari serangan itu. Selain itu, pukulan ini adalah kekuatan sihir yang rusak. Tangan hantu es dingin, telapak tangan biru besar menyapu Yesuan. Tetapi pada saat ini, fajar Yesuan bersinar. Hei, tangan es berhasil disalin. Ketika perintah sistem berbunyi, Yesuan segera memanggil tubuh yang marah, dan kemudian menembaknya. Tangan hantu es dingin. Dua telapak tangan biru besar bertabrakan, menyalakan ribuan gelombang dan membekukan cabang-cabang pohon anggur di sekitarnya. Pukulan ini adalah kekuatan yang rusak. Meskipun Yesuan memiliki Yanlong Wushuang, kekuatan sihir pertumbuhan ini, tetapi dia hanya sebagus yang berujung 8, jadi Yanlong Wushuang hanya dapat dianggap sebagai keunggulan, kekuatan, atau lebih lemah dari tangan es ini. Apa? Bagaimana mungkin anak ini? Orang tua tuli itu terkejut. Serangan ini adalah tipuannya. Butuh waktu 10 tahun baginya untuk berlatih. Bagaimana mungkin Yesuan juga? Untungnya, konfrontasi ini masih di atas angin, dan tangan hantu es Yesuan dikalahkan. Nak, bertarunglah denganku, kau masih lembut. Meskipun aku tidak tahu mengapa Yesuan juga akan mendobrak pintu ini, tetapi orang tua itu melihat bahwa Yesuan tidak bermaksud bersembunyi, segera mulai menertawakannya. Namun, pada saat ini, panggil, Yesuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ya, itu menghilang di depan orang tua itu, dan dengan kekuatan wilayah yang rusak,
orang tua itu tidak tahu bagaimana Yesuan menghilang. Apa? Bung! Orang tua itu terkejut. Saat berikutnya, dia hanya merasakan dingin di punggungnya, dan ketika dia berbalik, dia melihat tangan es menembaknya. Hei! Orang tua itu terlalu tidak responsif, dan terbanting, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membentuk kristal es, seperti mayat es. Ini tidak mungkin. Orang tua itu tidak mati. Dia menatap kosong ke arah Yesuan. Dia tidak mengerti mengapa Yesuan bisa melewati jarak sejauh ini dan diam-diam datang ke punggungnya dan menyerangnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Terimalah baptisan Bladestorm. Cahaya Yesuan menyala dan mulutnya sedikit miring. Kali ini, lelaki tua ini masih belum mati. Memanggil. Pertama, badai pedang menyapu, diikuti oleh cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya dan tusukan terkonsentrasi. Dalam suara yang tajam, Yesuan akhirnya mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem ini terdengar seperti kata-kata terakhir dari lelaki tua yang memalukan ini. Tentu saja, lelaki tua yang memalukan ini dikalahkan dan dia telah menggunakan kekuatan sihir yang rusak. Tangan hantu yang membeku adalah serangan atribut es dengan efek beku. Lelaki tua itu terkena pemboman ini, dan seluruh tubuhnya membeku ke atas dan ke bawah, sehingga terkena badai pedang dan kegilaan. Ketika badai pedang menyapu, Yesuan dengan cepat menggunakan kekuatan Vientin untuk mengumpulkan tubuh lelaki tua itu. Ada banyak hal di dalamnya, hanya ada 100.000 keping kristal iman, dan baloknya tidak kecil, cukup untuk jatuh ke dalam kultivasi 9. Namun, Yesuan tidak punya waktu untuk memeriksa dengan saksama. Pada saat ini, 3 tetua lainnya juga menerobos lubang besar dan bergegas masuk. Kebetulan mereka melihat adegan di mana tubuh lelaki tua itu diambil oleh Yesuan. Bagaimana mungkin hukum Yang Ning sudah mati? Apakah di tangan manusia yang seindah itu? Terus, balas dendam untuk perlindungan hukum. Ketiga sekte dari sekte roh jahat ini segera bergegas lewat. Orang tua itu meninggal, dan pesta pembunuhan sekali lagi melonjak hingga 50%. Kekuatan Yesuan adalah 2,5 kali sebelum penggunaan pesta pembunuhan. Namun, meski begitu, dia tidak memahami pertempuran dengan 3 pemain utama. Pergi. Yesuan dengan cepat berbalik dan pergi, kejar. Ketiga orang kuat yang menghancurkan itu tidak siap melepaskan Yesuan, bergegas ke daratan, dan mengejar dalam sekejap mata. Tentu saja, aku tidak bisa lari. Yesuan tersenyum dan menerobos ke dalam kehampaan dan mengebor. Blokir dia. Salah satu dari mereka mabuk, tetapi masih lambat, dan mata kehampaan tertutup. Melihat aroma Yesuan menghilang, ketiganya hampir muntah darah. Lingkungan yang indah itu sebenarnya dibunuh oleh Yesuan, yang penuh dengan ambisi. Mereka bertiga bahkan melihat Yesuan dan melarikan diri. Ini memalukan. Lihat, pastikan untuk mencari tahu. Saat ini, ketiga pria itu berpencar dan bergegas keluar dari altar roh jahat. Mereka berpikir bahwa Yesuan ada di dekatnya. Memang, Yesuan masih di dekatnya, tetapi dia telah tiba di sisi lain altar roh jahat. Pada saat peningkatan pesta pembunuhan, Yesuan ingin meningkatkan kekuatannya. Kematian lelaki tua itu, waktu pembangunan altar roh-roh jahat bertambah setengah hari, ditambah para rasul dewa-dewa jahat yang telah meninggal sebelumnya, dan sekarang hitungan mundur pembangunan altar roh-roh jahat telah mencapai 2 hari. Anda tahu, ketika Anda mengambil misi acak, hitungan mundur pembangunan altar roh-roh jahat hanya 1 hari dan 3 jam. Waktu pembangunan altar roh-roh jahat telah bertambah, tetapi waktu hadiah telah melewati 1 jam. Memikirkan hal ini, Yesuan sekali lagi bergegas ke altar roh-roh jahat dan mulai membunuh. Di wilayahnya saat ini, bahkan jika dia tidak menyerang, dia dapat membunuh rasul roh-roh jahat. Dalam sekejap mata, ada lebih dari selusin rasul dewa jahat yang telah mati di tangannya, termasuk 3 di antaranya. Peningkatan pesta pembunuhan sekali lagi melonjak. Namun, gerakan si jenius telah menarik perhatian pria kulit hitam di tengah. Itu semua sampah, itu tidak baik. Pria kulit hitam itu menyesap dan membanting langsung ke arah Yesuan. Kamu akhirnya mendapatkannya. Dengan mata yang tajam, Yesuan melihat bahwa tuan yang dicurigai dan hancur itu dengan cepat menyerbu ke arahnya, setidaknya 3 kali kecepatannya. Pergi. Yesuan sekali lagi menghancurkan kekosongan dan mengebornya. Hei, pintu kekosongan itu tertutup, dan pria berpakaian hitam itu bergegas, tetapi saat berikutnya, dia mendengar gerakan itu lagi. Haha,
Ada semacam tangkap aku. Suara arogan Yesuan jatuh ke telinga pria berpakaian hitam itu, menyebabkan wajah yang terakhir berubah. Bahkan dia tidak melihat, Yesuan menggunakan cara apa untuk pergi. Maaf, aku berdosa, kamu berdosa. Pria berkulit hitam itu bergegas keluar lagi. Namun sebelum dia tiba, Yesuan telah membunuh beberapa orang, dan kemudian memecah kehampaan ke sudut lain. Pria dalam kegelapan dari pria hitam berlipat ganda itu dibalikkan ke kelompok oleh Yesuan. Kalian bertiga sampah, kembalikan aku. Pria hitam itu berteriak, suaranya memekakkan telinga dan berlalu ke kejauhan. 3 reruntuhan dari 3 reruntuhan itu masih mencari Yesuan. Ketika saya mendengar ini, saya dengan cepat berbalik dan kembali. Pada saat yang sama, setelah melihat Yesuan di sudut lain altar roh jahat, wajahnya tidak bisa tidak menjadi suram. Jika ketiga penjaga yang rusak ini kembali, maka dia tidak bisa lagi membunuh para rasul. Yanlong tak tertandingi, tangan hantu es dingin. Yesuan juga membunuh beberapa rasul dewa jahat, dan kemudian memecah kehampaan lagi. Kali ini, dia pergi. Segera, 3 pemain kuat yang rusak itu kembali, tetapi Yesuan telah pergi. Yang Yangning sudah mati. Pria hitam itu bertanya langsung. Ya, ketiga wajah itu berubah dan mengangguk serempak. Sampah, benar-benar sampah, sebenarnya dibunuh oleh manusia yang sama baiknya dengan 8, sampah. Para tetua berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi dia sedikit mengabaikannya. Dia tidak menangkap Yesuan. Istilah sampah, dia juga cocok. Semua orang, kumpulan roh jahat. Para tetua hitam terus berteriak. Segera, 300 rasul dewa jahat dengan cepat berkumpul. Semua orang, pertama-tama lemparkan patung roh jahat, dan tunggu keinginan roh jahat datang, mereka yang bermasalah pasti akan mati. Para tetua hitam segera memerintahkan. Ya, semua orang serempak. Awalnya, mereka membuka busur di sekitar dan membangun altar roh jahat sambil melempar patung roh jahat. Sekarang, memusatkan semua orang untuk melempar patung roh jahat ini jauh lebih cepat daripada para tetua hitam itu sendiri. Pada saat ini, Yesuan di luar altar roh jahat sedang melihat pemandangan ini. Mereka mulai melempar patung roh jahat. Wajah Yesuan tidak terlalu bagus. Dengan begitu banyak orang yang berkumpul, tidak ada cara untuk membunuhnya. Terlebih lagi, efek dari pesta pembunuhan itu kini telah berakhir, dan bahkan jika dia berani, dia tidak berani pergi. Tuan muda, patung dewa roh jahat, terbuat dari kristal iman. Pada saat ini, jatuh di sebelah Yesuan tiba-tiba teringat. Oh, Wen Yan, Yesuan mengernyit, hanya ketika dia mengkhususkan diri dalam pembunuhan, tetapi mengabaikan ini. Dia segera menyapu dengan mata wawasan dan menemukan bahwa patung roh jahat ini benar-benar seperti kata-kata kejatuhan, yang semuanya terbuat dari kristal keyakinan. Mengapa menggunakan kristal keyakinan? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kehendak roh jahat terlalu kuat, dan manusia tidak dapat menahannya, tetapi kristal keyakinan ini bisa. Saya kira mereka melemparkan patung roh jahat ini terlebih dahulu, dan kemudian digunakan untuk membawa kehendak roh jahat, tetapi ini hanya keadaan setengah terbuka, hanya pengorbanan di bawah altar roh jahat yang dipersembahkan, dan patung roh jahat dapat dibuka sepenuhnya untuk membawa lebih banyak kehendak jahat. Isi ini berada di luar pengetahuan Yesuan, tetapi Yesuan tidak perlu tahu banyak. Dia hanya perlu tahu bahwa jika patung roh jahat ini dilemparkan, maka dia akan berada dalam masalah. Jadi, kamu harus memprioritaskan penghancuran patung dewa kejahatan ini. Cahaya Yesuan menyala dan melihat ke kejauhan. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa altar roh jahat ini begitu besar, karena patung dewa roh jahat ini layak untuk bangunan yang tinggi. Jika altar roh jahat itu kecil, maka pengorbanan tidak dapat dilakukan, jadi altar dewa jahat harus lebih besar. Tuan muda, Anda juga dapat menghancurkan altar ini terlebih dahulu, sehingga Anda dapat menunda waktu, dan seharusnya ada banyak pengorbanan di bawahnya, dan Anda dapat menyelamatkan mereka. Yesuan mendengar ini dan juga mengangguk sedikit. Suan Ming Suang Yu ada di bawah altar. Yesuan memperkirakan bahwa mereka ditangkap oleh para dewa jahat di jalan dan kemudian digunakan sebagai pengorbanan. Namun, perintah pembunuhan kematian Fang Suxuan telah menggeser targetnya, jadi dia tidak dapat lagi merasakan posisi pasti Nalan Bing. Baiklah, pasukan kematian hanya dapat disingkirkan 1 hari. Ini tidak ada hubungannya dengan belenggu misterius itu.
Yang penting adalah altar roh jahat dihancurkan terlebih dahulu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya bahwa dia akan menyerang lagi. Kali ini, dia tidak akan membunuh, tetapi untuk mulai menghancurkan altar, Megatron, ayo hancurkan. Ye Xuan langsung menerjang ke altar roh jahat dan berkata kepada Megatron. Adapun pohon-pohon tua dan pohon-pohon yang tumbang, mereka dibudidayakan di tempat penanaman. Jika keduanya menerobos lagi, maka Ye Xuan memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan yang hancur. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Ye Xuan langsung menghantamkan pedang ke tanah, dan seekor naga Yan langsung meledak ke altar roh jahat. Altar roh jahat ini dibangun dengan teknik khusus, dan kemampuan bertahannya cukup bagus. Hanya butuh waktu lama untuk membanting, tetapi hanya membuat beberapa retakan. Namun, kekuatan serangan Ye Xuan jauh lebih kuat daripada yang jatuh. Hei, altar roh jahat hancur berkeping-keping, dan kemudian Megatron dengan cepat menyapu dan menelan logam yang hancur. Megatron, ini semua milikmu. Ye Xuan berteriak. Meskipun Megatron telah menerobos ke puncak dunia, itu belum mencapai puncak konsepsi 9 kali lipat. Terlebih lagi, Megatron melahap biji logam, dan Ye Xuan setara dengan menelannya. Pergerakan di sini tentu saja menjadi perhatian sekelompok orang di tengah altar roh jahat. Itu keluar lagi, kalian bertiga, pergi dan berlutut. Tetua kulit hitam berkata dengan dingin. Ya, 3 pemain kuat di tanah yang hancur mengangguk dan bergegas keluar. Dengan ranah Ye Xuan saat ini, tidak mungkin untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang hancur sendirian, apalagi 3. Mata kekosongan. Ketika saya melihat 3 orang datang, Ye Xuan segera melepaskan diri dari kehampaan dan datang ke sisi yang berlawanan. Lanjutkan. Booming. Di ujung lain, terdengar suara gemuruh, dan 3 pemain kuat di posisi yang hancur saling memandang dan meninggalkan satu. 2 lainnya berbalik dan bergegas kembali. Hei, bagaimana dengan berpisah? Ye Xuan melirik sudut mulutnya dan sedikit miring. Ketika kedua pria itu bergegas, dia membuka kekosongan lagi dan datang ke sisi lain. Kali ini, keduanya berpisah lagi, dan salah satu dari mereka bergegas menuju Ye Xuan. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan dia menggunakan mata kehampaan untuk datang ke arah keempat. Ada 4 penjaga dalam roh-roh jahat asli, yang dapat menjaga 4 arah. Dengan jatuhnya Yang Ning, ada celah di altar roh-roh jahat. Untungnya, ada seorang penatua di altar roh-roh jahat. Nak, ada semacam kamu tidak pergi. Para tetua hitam berteriak. Otaknya rusak, ada semacam kamu tidak mengejar. Ye Xuan melirik ke sisi lain, dan setelah dia mengeluarkan beberapa pedang, dia diam-diam pergi. Kali ini, dia datang ke altar roh jahat. Mata wawasan. Ketika pintu kehampaan ditutup, Ye Xuan buru-buru menyapu mata wawasan, dan menemukan bahwa 3 penjaga dan para tetua tidak bergerak, tampaknya sedang menjaga. Terlalu naif. Mulut Ye Xuan sedikit miring dan berkata kepada Megatron dalam benaknya, hari kecil, keluarlah dari luar. Megatron pernah mendengarnya dan segera mengerti. Kali ini, Ye Xuan juga akan menggunakan rencana untuk menyerang barat. Segera, Megatron berada jauh dari altar dan kemudian membuat suara keras di luar. Oke, di sisi selatan, kultus Dewa Roh Jahat berkerut dan bergegas keluar. Namun, Ye Xuan mendekati altar roh jahat dari ketinggian ketika dia pergi. Bodoh, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum, lalu tiba-tiba menukik ke bawah. Tangan hantu embun beku. Telapak tangan besar tertutup. Tidak bagus. Dewa tua yang lebih tua di sisi timur tenggelam dan dengan cepat berbalik, tetapi dia masih sedikit terlambat. Hei, serangan tangan Frostman, para tetua dewa jahat mengalahkan beberapa, tetapi Yu Wei masih berada di patung roh jahat. Hei, cakar kiri patung dewa jahat telah hancur, dan misi rasul dewa jahat bahkan lebih sulit. Sialan, para tetua roh jahat berteriak dan membanting tinju ke Ye Xuan. Panggil. Sebelum ini, Ye Xuan sekali lagi melepaskan diri dari kehampaan. Bayangan tinju besar ini terlempar kosong. Kali ini, rencana Ye Xuan berhasil karena dia meninggalkan posisi kehampaan di dekat tengah. Pada saat ini, dia melewati mata kehampaan dan datang ke sisi timur para dewa jahat. Hei, 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 jalannya tajam, dan para tetua di tengah klan menggertakkan gigi mereka. Malu, sungguh memalukan. Seorang master 2 tangan dari lingkungan yang rusak, sebenarnya diubah oleh Ye Xuan, manusia 8 kali lipat, untuk menghadapi wajah. Nak,
kau akan mati dengan sangat buruk. Para tetua berkulit hitam menggertakkan gigi mereka dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincin Qian Kun lalu menghantamkannya ke langit. Ye Xuan, yang memiliki mata untuk wawasan, menatapnya dan menemukan bahwa itu adalah seorang utusan. Itu tidak baik, kau harus menembak jatuh. Kalau tidak kau akan memiliki cara yang rusak untuk melindungi hukum, maka tugas acakku hampir tidak mungkin. Wajah Ye Xuan tenggelam dan dia menembak dengan kilat. Panggil, nak, jangan lakukan itu kalau aku tidak ada. Tepat setelah Ye Xuan melepaskan tembakan, suara tetua hitam tiba-tiba terdengar, dan dia menghantam dada Ye Xuan. Tidak, pergi. Ye Xuan segera membuat keputusan, mematahkan mata kehampaan, dan berbalik. Namun, kecepatan serangan tetua hitam terlalu cepat dan langsung menembus dadanya. Kamu belum mati. Para tetua berpakaian hitam berhati dingin, dan manusia bodoh ini telah terjerat begitu lama, dan akhirnya dia dibunuh olehnya. Wajahnya pulih. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa kunci Ye Xuan bukanlah hati. Hei, mata kehampaan tiba-tiba tertutup, dan di belakang para tetua hitam, terdengar suara menggelegar. Apa? Para tetua berpakaian hitam berbalik dan menemukan bahwa tubuh patung roh jahat itu tiba-tiba hancur. Haha, kamu idiot. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, dan luka di dadanya pulih dengan cepat. Tetua hitam itu terkejut, dan hati Ye Xuan telah tertusuk. Mengapa dia tidak mati? Mengapa? Fang Kexuan diperlambat untuk menembak jatuh utusan itu. Para tetua hitam hanya ingin menggunakan pesan ini untuk memimpin Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan jatuh ke dalam perangkap pihak lain, tetapi Ye Xuan tergoda, karena para tetua hitam sama sekali tidak mengetahui rahasianya. Pada saat patung dewa jahat yang disebabkan oleh kristal kepercayaan runtuh, fajar Ye Xuan juga merupakan kilatan, dan tiba-tiba menemukan pintu masuk ke bawah tanah. Sebelum Ye Xuan melepaskan Megatron, tetapi ada susunan di bawah altar roh jahat, sehingga pengorbanan tidak dapat dilepaskan. Sekarang pintu masuk telah muncul. Biarkan aku memperluas pintu masuk ini. Ye Xuan tiba-tiba menembak dua orang baik, dan kemudian terbelah menjadi dua. Xuanglong Jianzong. Pembunuhan pecah. Naga ganda es dan api. Jam pedang naga ganda baru saja menutupi pintu masuk. Hei, booming. Serangan sonik ini, seperti sekop, membuka pintu masuk ke tanah. Lagi, ketika para tetua berpakaian hitam tidak datang, Ye Xuan sekali lagi menampilkan naga es dan api. Hei, pintu masuk dipaksa menjadi dua kali lipat lagi. Pergi. Ye Xuan tidak berani mengabaikan, buru-buru melepaskan diri dari kehampaan, dan kemudian para tetua berpakaian hitam bergegas dengan marah. So, berikan aku pintu masuk ini, siapapun yang berani datang dan membunuh. Para tetua berpakaian hitam segera bergegas ke belakang untuk mengatakan bahwa kedua penjaga yang hancur itu. Ya, kedua pria itu segera mengangguk, dan untuk orang ketiga, mereka berkeliaran untuk menemukan posisi Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan sekali lagi datang ke altar roh jahat dan menerobos kegelapan. Dia melirik panel dan menemukan bahwa tugasnya telah selesai hingga 70%. Ini, tetapi dia terkejut. Saya ingat bahwa misi saya hanya 30% selesai, dan setelah runtuhnya patung roh jahat, itu mencapai 80%. Ye Xuan menelannya. Dia memperkirakan bahwa tugas misi altar suci ini dapat mencapai 150%, 100 adalah altar roh jahat, dan 50 lainnya adalah patung roh jahat ini. Jika saya menyelesaikan 150%, apakah hadiahnya akan berlipat ganda? Ye Xuan tiba-tiba berpikir dengan rasa ingin tahu. Namun, ini agak sulit. Bagaimanapun, dia hanya 80%. Apakah dia bisa 100% atau tidak adalah masalah. Tidak masalah, terus bongkar. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan sekali lagi bergegas ke altar roh-roh jahat. Booming, suara itu konstan, tetapi kali ini, orang-orang dari roh-roh jahat tidak bergerak. Jangan khawatir tentang manusia ini, jaga pintu masuk. Para tetua berpakaian hitam berkata, hanya memperhatikan Ye Xuan di altar roh-roh jahat. Altar roh-roh jahat ini, mereka baru dibangun selama 5 hari, tetapi jika kelompok pengorbanan di bawahnya berlari, mereka harus menangkap setidaknya 1 bulan. Dalam beberapa saat, para dewa kultus dan para tetua di dekatnya akan datang, dan pada saat itu, Ye Xuan dalam bahaya. Jauh, sungguh mengherankan bahwa orang-orang yang merupakan pemuja kultus ini telah memilih untuk menjaga dan tidak menangkapku. Hati Ye Xuan agak aneh,
Tetapi tepat, mata Xuan Ming juga ada di bawah, dan para dewa jahat menahannya. Sebelum dia pergi, dia menyapu matanya dengan wawasan, dan menemukan bahwa ada banyak pengorbanan di bagian bawah, setidaknya 5.000, dan setidaknya semuanya berada di ranah 7. Sejumlah besar pengorbanan seperti itu lebih penting daripada altar roh jahat. Akibatnya, itu lebih murah. Tugas selesai pada 85%. Tugas selesai 90%. Tugas selesai 95%. Sebuah pengingat sistematis terdengar di telinga Yesuan, tetapi tidak ada orang lain yang datang kecuali untuk mengejar Yesuan. Misinya 100% selesai. Akhirnya, tugas acak ini, tingkat penyelesaian tugas mencapai 100%. Hei, tugas acak ini 100% selesai. Tuan rumah dapat memilih untuk segera mengembalikan tugas, atau Anda dapat memilih untuk melanjutkan. Mendengar ini, mata Yesuan memancarkan sentuhan warna. Tugas acak ini persis seperti yang dia pikirkan. Jika tugasnya 100% selesai, Anda dapat memilih untuk menyerahkan tugas. Nilai tertinggi harus 150%. Hadiah semacam ini pasti akan lebih tinggi dari 100%. Bagaimanapun, pihak lain tidak dapat membantu saya, lanjutkan. Yesuan tidak memilih untuk menyerahkan tugas, tetapi memilih untuk melanjutkan, karena semakin tinggi tingkat penyelesaian, semakin baik hadiah tugasnya. Misinya 100% selesai. Tugas selesai 110%. Nada perintah sistem terus berbunyi, tetapi ketika penyelesaian tugas mencapai 120%, langit tiba-tiba menyapu beberapa angka. Benar saja, sepertinya Anda tidak dapat melanjutkan. Yesuan merasa tidak berdaya. Meskipun dia menghentikan komunikasi para tetua kulit hitam, 3 lainnya telah dikeluarkan, jadi tidak dapat dihindari bahwa roh-roh jahat akan mendukung mereka. Mata kekosongan. Saat ini, dia langsung menghancurkan kehampaan dan meninggalkan altar roh-roh jahat. Pada saat yang sama, dia juga langsung menyerahkan tugas. Lagi pula, waktu berlalu sedikit, semakin tertinggal, hadiahnya akan semakin buruk. Hei, pintu kehampaan ditutup, dan Yesuan datang 1 jam jauhnya dari altar roh-roh jahat. Hei, tugas acak selesai, tingkat penyelesaiannya 120%, dan hadiahnya dihitung. Perintah sistem. Hei, hadiahnya dihitung dan tuan rumah dapat memilih 2 hadiah. 1. Tuan rumah dan semua hewan peliharaan dapat ditingkatkan ke puncak dunia. Kedua, mata kemuliaan menjadi permanen. 3. Mata keheningan dan mata pembusukan. Tugas acak ini, sebenarnya ada 3 jenis hadiah, yang membuat Yesuan terkejut. Yang terpenting adalah hadiah ini dapat memilih 2. Pertama, lihat hadiah pertama, yang memungkinkannya untuk langsung menerobos ke puncak dunia. Selain itu, sama seperti pohon tua. Dalam hal ini, ia memiliki kualifikasi untuk mengeringkan rak dengan yang kuat. Namun, jika Anda mengalami hal ini, ia dapat melakukannya dengan lambat. Untuk jangka panjang, saya tidak akan memilih ini untuk saat ini. Lihat hadiah kedua, Anda dapat membuat durasi mata cemerlang menjadi permanen, artinya, setelah ia menggunakannya sekali, kemarahan akan berubah secara permanen menjadi emas, artinya, akan ditingkatkan ke level permanen, dan tidak perlu dibuka setiap saat. Dengan mata cemerlang, Anda dapat menghemat banyak tenaga. Adapun penggabungan Eye of Silence dan Eye of Decomposition, hadiah ini juga sangat bagus. Melihat ini, Yesuan telah memutuskan untuk memilih hadiah kedua dan hadiah ketiga. Hei, apakah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi. Oh, Eye of Silence dan Eye of Decomposition berhasil. Hei, host belajar menghancurkan mata. Beberapa perintah sistem berturut-turut berbunyi. Yesuan segera memeriksanya dan menemukan bahwa Eye of Glory telah berubah. Dapat dihidupkan atau dimatikan, dan tidak perlu habis. Adapun Eye of Burst, Yesuan harus mencoba. Saat ini, dia menoleh dan melihat ke dinding batu di seberangnya. Eye of Burst, panggil. Serangan itu masih berupa penembak jitu perak, tetapi memiliki efek menghancurkan mata. Eye of Decomposition dapat menghancurkan apa saja, bahkan yang menyebalkan, dan sekarang bergabung dengan Eye of Silence, tidak ada niat untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja, ada metode serangan kedua untuk Eye of the Blast, yaitu, serangan sinar tak terlihat, baik kecepatan maupun kekuatan, lebih kuat dari sebelumnya. Eye of the Burst, bagus. Yesuan puas dengan anggukan itu. Sekarang tugas acak telah selesai, maka dia tidak perlu terburu-buru lagi.
Dia bisa sedikit melambat. Ketika musim gugur dan pohon tua menerobos ke puncak dunia, dia akan pergi ke kekacauan. Tidak, mungkin Anda tidak perlu menunggu. Ye Xuan menjelajahi hal-hal di cincin suci-suci dinasti Yang Ming dan menemukan peta. Peta ini lebih besar dari badai, dan ada 2 altar roh jahat. 2. Roh-roh jahat berada di tengah-tengah 2 altar, roh jahat ini melindungi hukum. Para tetua itu bermuka 2. Jadi pemimpinnya paling tidak sama, atau bahkan ketiga belah pihak. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dengan wilayahnya saat ini, bahkan orang yang berada dalam posisi hancur pun tidak dapat menghadapinya. Dia juga mengandalkan mata kehampaan untuk dapat mengubah para tetua hitam yang hancur menjadi sebuah kelompok. Jika Anda bertemu dengan pemimpin yang berpikiran 3, ia memperkirakan bahwa ia tidak dapat makan dan berjalan, dan pasti akan ditangkap dan kemudian dipersembahkan kepada roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu tidak dapat pergi untuk sementara waktu, dan altar lainnya jauh, atau sekarang sudah dihitung. Ye Xuan tiba-tiba menepis gagasan ini. Ada juga kalajengking misterius di altar ini. Sekarang perintah pembunuhan kematian pada Nalan Bing menghilang, jadi Ye Xuan tidak dapat pergi. Karena ia menjanjikan mantel dewa, ia akan membunuh mata misterius itu. Namun, ia tidak terburu-buru sekarang, pertama-tama kembali ke altar dan melihatnya dengan wawasan yang dalam. Hanya ada 3 cara untuk melindungi tanah yang rusak, ditambah 3 yang asli, yaitu 6, selain 2 tetua yang rusak. Ye Xuan menghitung dalam hatinya. Di wilayahnya saat ini, agak enggan berurusan dengan lingkungan yang rusak, belum lagi orang lain. Jatuhnya dan pohon tua akan segera menerobos. Pada saat itu, kecuali aku, ketiganya sama baiknya dengan 9, jadi kamu bisa menghadapinya. Selama kamu membunuh beberapa penjaga yang rusak, aku mungkin bisa menerobos. Itu seharusnya bisa menghadapi tetua. Ye Xuan berpikir, hanya bertanya dalam benaknya, pohon itu tua, jatuh, berapa lama kamu perlu menerobos? Aku akan memakan waktu sekitar 3 jam, dan memurnikan kristal terlalu merepotkan. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk menjadi tua. Jatuh selama 3 jam, pohon itu berusia 5 jam, jadi Ye Xuan masih perlu menunggu 5 jam. Namun, dalam 5 jam terakhir, Ye Xuan tidak ingin menunggu seperti ini. Dia mempelajari mata ledakan, lalu dia harus mencoba kekuatannya. Pohon itu sudah tua, tumbang, kamu berlatih dulu, dan aku dan Megatron akan mengganggu. Ye Xuan berkata, tetapi juga sekali lagi bergegas ke altar roh jahat. Malam masih gelap, jadi bagus untuk beraksi. Setelah 5 jam lagi, matahari di gurun yang putus asa akan terbit. Pada saat itu, efek pasif dari pembunuhan akan hilang. Namun, setelah 6 jam, keterampilan dengan waktu pendinginan 1 hari dapat digunakan kembali, seperti perintah pembunuhan kematian, penjara Shenmue, karena disegarkan pada tengah malam. Meskipun tugas menghancurkan altar roh jahat telah berakhir, naluri Ye Xuan hampir tak terbatas, dan terlalu tidak nyaman baginya untuk tinggal di sana selama 5 jam. Pada saat itu, dia bergegas menuju altar roh jahat dan menghancurkannya. Kau ini manusia, cari mati. Seorang warga negara Yi setengah baya berteriak dan tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Xuan. Mata yang meledak, Yanlong tak tertandingi. Ye Xuan langsung menembak, mencabut pedangnya. Cahaya butiran beras berani bersaing dengan bulan. Orang-orang Yi setengah baya mengejek kalimat itu, dan ekor di belakang mereka tiba-tiba membesar. Xie Ying cambuk, hei, 2 serangan gas sungguhan dan gelombang udara bergulung. Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang Yi setengah baya ini adalah bahwa serangannya bahkan cocok dengan Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Efek dari mata yang hancur ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Mata Ye Xuan sekilas. Jika mata yang tidak hancur pertama kali mengenai cambuk bayangan, tidak mungkin naga itu diikat dengan bayangan-bayangan, karena mata kehancuran adalah keterampilan fusi mata dekomposisi dan mata keheningan, dan ada mata dekomposisi dalam serangan itu. Efeknya dapat menguraikan kemarahan pihak lain. Kembalilah, orang-orang Yi setengah baya tidak mempercayainya, dan mereka mengambil cambuk. Takut padamu, Ye Xuan mendengus dan merupakan serangkaian trik. Mata ledakan, Yanlong tak tertandingi, booming, kali ini, itu seimbang. Serangan Ye Xuan yang asli tidak dapat mencapai sisi lain, tetapi ada mata yang hancur, dan dia diikat dengan sisi lain. Jika mata-mata yang hancur menjadi efek yang merusak, setiap serangan dapat dihancurkan.
Ye Xuan berpikir sedikit dengan antisipasi. Efek penghancuran hanyalah fantasinya, tetapi sistem superfagositosis mungkin muncul. Cambuk Xieying, mata ledakan, Yanlong tak tertandingi, gelombang angin kencang lainnya menyapu terbuka dan tetap seimbang. Faktanya, Ye Xuan telah menyalin cambuk bayangan ini, yang cukup mudah digunakan. Namun, dia tidak memiliki ekor teran, apakah sulit untuk bertarung dengan itu? Namun, dalam hal membuat marah, Ye Xuan tidak lebih buruk dari orang-orang setengah baya dari kelompok etnis ini. Namun, pihak lain adalah wilayah yang rusak, dan konstitusinya jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, begitu dia didekati, dia akan menjadi tragedi. Ingin menangkapku, tidakkah kau tahu bahwa aku berlumpur? Ye Xuan mendengus dan langsung terjun ke pintu kehampaan, dan orang-orang Yi setengah baya bergegas. Sialan, orang-orang Yi setengah baya meraung, dan mereka membantingkan kaki mereka dan menginjak jejak kaki yang dalam di atas altar roh-roh jahat yang telah hancur. Altar roh jahat ini telah dihancurkan oleh Ye Xuan, jadi harus dibangun kembali, dan tidak peduli dengan yang satu ini. Pada saat ini, Ye Xuan menerobos kehampaan dan datang ke sisi lain, lalu dengan marah menyingkirkan altar itu. Tampaknya pentingnya kelompok pengorbanan ini jauh melebihi altar roh jahat ini, kalau tidak mereka tidak akan seketat mereka. Ye Xuan menyapu matanya dengan wawasan, dan berpikir dalam hatinya. Dia berencana untuk melihat apakah dia dapat merayu orang lain, dan kemudian masuk dan membunuh mata misterius itu. Tetapi ini jelas agak tidak realistis, kecuali dia menerobos ke puncak dunia. Namun, tugas acak menghancurkan altar roh jahat telah selesai, jadi waktunya masih sangat berlimpah. Dia menggunakan mata kehampaan dan kemudian melarikan diri dan menghancurkan. Setengah jam, 1 jam, 2 jam. Dengan mata kehampaan, Ye Xuan mengubah kelompok roh jahat dan para tetua untuk bermain, dan pada saat yang sama menghabiskan naluri kelompok orang ini dan mengurangi efektivitas tempur mereka. Segera, pada jam ketiga, ada sistem yang meminta suara. Oh, terobosannya rusak, dan situasi saat ini 9 kali lipat. Akhirnya, musim gugur telah menembus ke puncak dunia, dan sekarang kekuatannya, saya khawatir itu tidak lebih buruk dari Ye Xuan. Tapi ini tidak cukup, tunggu 2 jam lagi. Ketika pohon tua itu menerobos ke puncak dunia, kita akan pergi ke lubang untuk membunuh roh-roh jahat dan melindungi hukum. Ye Xuan berkata dalam hatinya, itu bagus. ... Waktu terus berlalu sedikit, meskipun musim gugur telah menerobos, tetapi Ye Xuan tidak melepaskannya. Segera, butuh 2 jam lagi. Hei, prajurit iblis menerobos, dan situasi saat ini 9 kali lipat. Perintah sistem lain berbunyi. Sekarang, selain Ye Xuan, ketiga hewan peliharaan sudah berada di posisi yang sama. Sangat disayangkan bahwa jika tuannya tidak menerobos wilayah yang rusak, mereka juga akan terjebak dalam suasana hati. Tapi sekarang, saatnya untuk menyerang. Saat ini, Ye Xuan sedang menjarah altar roh jahat. Di tengah altar roh jahat, patung roh jahat telah dibangun kembali menjadi setengahnya. Dalam beberapa jam, patung itu dapat dilebur. Benda-benda campuran, ya, pria parubaya dari suku Yi itu mendesah. Monster ekor panjang, tidak berani datang ke pertempuran. Ye Xuan berteriak dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang. Monster ekor panjang. Setelah mendengar nama itu, orang-orang setengah baya dari suku Yi segera bergegas menuju Ye Xuan. Jika kamu ingin bertarung, ikut saja denganku. Jika ada orang lain yang mengikuti, aku akan pergi. Ye Xuan berkata dengan nada mengancam. Apa triknya untuk anak ini? Orang-orang setengah baya dari suku Yi itu tiba-tiba bereaksi. Sebelumnya Ye Xuan tidak berani bertarung dengannya, setiap kali dikendalikan dengan baik, setiap kali dia lewat, Ye Xuan dapat pergi lebih dulu, dan sekarang, Ye Xuan benar-benar mengundangnya. Itu rumit, namun, dia juga lingkungan yang baik, dan dia akan takut dengan konsepsi artistik Ye Xuan. Karena Ye Xuan ingin bertarung, tentu saja dia harus melakukannya. Selama dia dekat dengan Ye Xuan, dia pasti akan membunuh Ye Xuan sebelum dia pergi. Karena kepercayaan dirinya, dia berani untuk mengikutinya. Di kejauhan, seorang Xieren Zhu Baofa yang lain memperhatikan bahwa, saat bersiap untuk mengikutinya, dia dihentikan oleh orang-orang setengah baya dari suku Yi. Jangan ikuti, aku akan membersihkan. Orang-orang setengah baya dari suku Yi itu menunduk. Pria itu berhenti,
hanya melihat jauh dari orang-orang setengah baya yang mengikuti Yesuan. Kali ini, Yesuan bertekad untuk membunuh orang-orang setengah baya dari kelompok etnis ini. Untuk mencegah orang lain ikut campur, dia menjauh. Mereka bergegas selama beberapa menit sebelum mereka berhenti. "Nak, apakah kamu memasang jebakan di sini?" Orang-orang setengah baya dari suku Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Apakah kamu ingin bertarung di tempat pertempuran?" "Aku tidak peduli," kata Yesuan. Memang ada jebakan, tetapi Yesuan membawanya, yaitu, jatuh 3, jadi jebakan ini akan bergerak. "Hei, bahkan jika itu jebakan, aku harus melihatnya. Apa yang berani kamu lakukan untuk merayuku?" Pria parubaya ini percaya diri di wajahnya. Bagaimanapun, dia 2 lebih tinggi dari Yesuan. Jika itu masalahnya, ayolah. Yesuan berkedip dan menembak langsung. Pembunuhan pecah. Mata ledakan. Yanlong tak tertandingi. Seekor naga emas bersiul dan memukul orang-orang setengah baya. Sejak selesainya tugas acak, Yesuan telah membuka mata kemuliaan tanpa batas, dan seluruh rambut dan kelopak mata orang tersebut menjadi kemasan dan mendominasi. Setiap kali Anda membuka mata kemuliaan, Anda membutuhkan banyak energi. Sekarang, Anda tidak membutuhkannya lagi. Xie Ying cambuk. Pria parubaya ini juga mengeluarkan trik yang dia kuasai, dan dia mengambilnya. Hei, kedua energi itu saling bertabrakan. Kali ini, ternyata Yesuan berada di atas angin. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang setengah baya dari orang-orang Yi terkejut. Poni sebelumnya seimbang, tetapi sekarang, mengapa Yesuan menekannya? Poin ini, hanya Yesuan yang mengerti, karena mata sebelumnya hancur, dia tidak menggunakan pembunuhan wabah, hanya Yanlong Wu yang bisa memilikinya. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya adalah untuk menunggu saat ini. Hah, naga emas ini melesat pergi, dan orang-orang setengah baya dari orang-orang Yi runtuh dengan pukulan. Namun, setelah naga emas ini, masih ada serangan tak terlihat. Pembunuhan pecah, mematahkan cahaya. Yesuan dengan cepat membuat catatan, tetapi kali ini mata ledakan adalah serangan tak kasat mata yang sama dengan mata pembusukan. Zizi, 2 sinar cahaya ditembakkan pada tinju orang-orang setengah baya dari suku Yi. Dalam sekejap mata, tinju orang-orang setengah baya dari suku Yi membusuk dan berdarah. Orang-orang setengah baya dari suku Yi merasakan sakit di kepala mereka, dan tubuh harimau itu terkejut. Tanpa sedetik pun perang, dia menderita kerugian besar, yang merupakan hasil yang tidak dia duga. Seluruh tinju kanannya, yang patah oleh mata yang pecah, hanya menyisakan pergelangan tangan, yang berarti tangan kanannya tergores. "Nak, aku ingin mencabikmu." Orang-orang setengah baya dari suku Yi semuanya merah, dan mereka langsung bergegas menuju Yesuan. Ketika Suan tidak terbunuh, Yesuan bergegas kembali dan menyerang. Mata ledakan, Yanlong tidak tertandingi. Kombinasi ini telah dihancurkan lagi, tetapi kali ini, orang-orang setengah baya dari orang-orang Yi tidak bermaksud untuk bertarung dengan keras, tetapi secara halus melarikan diri. Dalam keadaan ini, Yesuan tidak dapat dipisahkan, karena begitu kekuatannya dibagi, itu akan turun hingga 50%, dan itu akan hancur satu persatu. Namun, bahkan jika dia tidak dipisahkan, dia juga dapat berurusan dengan pria setengah baya ini. Pohon sudah tua, Megatron, jatuh. Cahaya Yesuan menyala dan dia langsung memanggil ketiga orang itu. Mereka bertiga telah mencapai puncak dunia, dan kekuatan jatuh adalah yang terkuat. Megatron dan pohon berada di urutan kedua, tetapi mereka memiliki satu keuntungan lebih dari jatuh, yaitu, mereka tidak mati. Raungan. Setelah kemunculan Megatron, itu menjadi rantai anak panah dan mulai menembak dengan gila-gilaan. Pohon tua itu juga takut untuk bertarung keras dengan pria parubaya setengah baya ini, dan hanya bisa terus menyerang dengan cabang-cabang pohon anggur yang tajam. Adapun jatuhnya, wajar saja untuk menggunakan taktik laut. Ratusan monster dan rubah. Api iblis 7 warna, 1000 lapisan ledakan. Ratusan orang jatuh, mulai menyia-nyiakan api iblis, dan terus-menerus meledak di depan orang-orang setengah baya. "Hei, apakah ini jebakanmu? Terlalu kecil untuk melihatku." Orang-orang setengah baya dari orang-orang Yi tidak setuju, seluruh orang itu seperti baut kilat, dan bola-balik melalui serangan-serangan ini. Di darat, yang terkuat dari tanah yang rusak dapat mengerahkan 10% dari kekuatan, jadi Yesuan tidak dapat membuat daftar medan perang di darat. Ya Tuhan, Yesuan lepas landas dengan cepat dan kemudian mengambil tembakan.
Tangan hantu es dingin. Sebuah telapak tangan raksasa emas muncul, seperti meteorit. Lokasi serangan itu kebetulan adalah tempat persembunyian orang-orang setengah baya dari Teran, jadi dia harus menembak. Kaki gunung yang terbelah. Orang-orang setengah baya dari suku Yi melangkah mengikuti jejak langkah kaki dan membesar dengan kekuatan yang membuat marah dan Vientine. Tiba-tiba sebuah kaki besar menghantam langit dan menghantam es yang dingin. Boom! Suara keras menyebar dan debu beterbangan. Kali ini, kedua belah pihak melakukan pertandingan yang ketat, tetapi kali berikutnya, tidak sesederhana itu. Kembalilah. Tangan hantu es dingin. Ye Xuan menembak lagi, dan itu ditutupi dengan tangan emas. Kaki gunung yang terbelah. Orang-orang setengah baya dari suku Yi mendapatkan kembali pertarungan mereka. Namun, dia hanya bisa memblokir 2 kali. Bagaimanapun, dia sekarang dikepung oleh 4 orang. Megatron dan pohon tua telah melancarkan serangan padanya. Beri aku gulungan. Orang-orang setengah baya memiliki sejumlah besar kehidupan nyata, dan mereka akan langsung menerbangkan Megatron dan pohon itu. Pada saat yang sama, Ye Xuan di langit meledakkan telapak tangan ketiga. Selain itu, ada trik untuk membuat orang setengah baya ini sangat akrab. Tangan hantu es dingin. Kaki gunung yang terbelah. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang setengah baya itu benar-benar terkejut. Ye Xuan mengetahui bahwa hantu berdarah dingin Yang Ming tidak berkata, bagaimana dia bisa mempelajari kakinya yang retak. Kedua combo ini, dia tidak dapat mengambilnya. Harus dikatakan bahwa dia tidak dapat sepenuhnya diturunkan, hanya dapat mengambil satu gerakan, dan kemudian bersembunyi. Kaki gunung yang terbelah. Kaki kanan pria setengah baya itu sekali lagi tertegun, dan tangan yang dingin itu berada di ambang batas. Tetapi kaki Ye Xuan yang retak, dia harus bersembunyi. Kaki Ye Xuan jatuh, dan dia melahirkan ngarai besar dari bumi. Sebelum itu, pria setengah baya itu sudah berkedip. Namun, saat dia melonggarkan kewaspadaannya, dia tiba-tiba merasakan atmosfer yang mendekat dengan cepat. Panggil, kilatan emas menyapu tubuhnya, dan dengan suara yang tajam, salah satu pahanya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Ini juga karena fakta bahwa dia adalah wilayah yang rusak, dan tubuhnya kuat. Jika dia lebih lambat, tubuhnya terpisah dari tubuhnya. Apa-apaan ini? Pria parubaya itu terkejut. Dengan fisiknya, dia tidak bisa melihat apa kilatan emas itu. Kecepatan ini sudah di luar persepsinya. Dia mampu menghindari pukulan ini, yang sepenuhnya terkondisikan. Pada saat ini, kilatan emas tiba-tiba pecah, dan kemudian terlipat kembali. Oh, kali ini, orang-orang parubaya tidak dapat melarikan diri dan langsung dipotong kepalanya. Kilatan emas ini adalah kilatan rubah iblis yang ditampilkan setelah transformasi. Ayo jatuh, bagaimana kamu mengubah rambutmu, itu terlalu boros. Di udara, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya setelah mendengar suara sistem dari nilai pembunuhan. Rambut tubuh yang jatuh menjadi emas, bukankah itu penggunaan rambut ekor emas? Hei, tuan mudaku, aku tidak bisa menggunakan rambut ekor emas. Ini adalah keterampilan yang baru saja aku pelajari, yang disebut reinkarnasi 9 kilatan. Jatuh dan tertawa, tidak berguna, Ye Xuan mengernyit. Yah, putaran 9 kilatan ini lebih baik daripada kilatan rubah iblis. Aku bisa menggunakan kilatan ketiga sekarang. Namun, naluri trik ini terlalu berlebihan, aku harus pulih untuk sementara waktu. Fang Kexuan mengira bahwa dia telah menggunakan rambut ekor emas dan kemudian menampilkan kilatan rubah iblis, tetapi tidak menyangka bahwa jatuhnya adalah keterampilan belajar baru. 9 kilatan yang bergema, kedengarannya sangat kuat. Putaran 9 kilatan ini, kilatan kedua lebih cepat daripada kilatan pertama. Jika kamu menggunakan 9 kilatan, mungkin bahkan para dewa jahat tidak dapat menghentikannya. Ye Xuan tiba-tiba teringat adegan Fang Kai. Tetapi secara umum, kali ini tidak buruk. Bagaimanapun juga, itu dapat dengan sukses membunuh dewa yang sudah meninggal dari para dewa yang hancur. Ada 1, ada 2, jika mereka berhasil merayu mereka, maka dia mungkin dapat berhasil menerobos ke 9. Saat ini, Ye Xuan adalah masa lalu, dan jarahannya disimpan. Ada banyak kristal kepercayaan di cincin Qiankun ini, dan jumlahnya lebih dari 100.000 keping. Setelah Ye Xuan mendapatkannya, semuanya dibuang ke tanah. Karena kurangnya terobosan di ranah Ye Xuan, dia terjebak dalam suasana hati 9, tetapi dia dapat terus berkultivasi ke puncak 9 puncak, dan kemudian memurnikan kristal.
Ketika Yesuan menerobos, dia juga dapat langsung menerobos ke lingkungan yang rusak. Hal yang sama berlaku untuk Megatron dan pohon tua, karena kecepatan kultivasi Yesuan selalu paling lambat. Pergilah, kembali dan lihat apakah kamu dapat merayu satu lagi. Yesuan langsung mengirim 3 orang yang jatuh kembali ke tempat penanaman, dan kemudian pergi ke altar roh jahat. Namun, dalam perjalanan, dia bertemu dengan dewa pelindung roh jahat lainnya, yang baru saja ingin menyusul, tetapi dihentikan oleh pria paruh baya itu. Melihat bahwa Yesuan aman dan tidak bersalah, dewa pelindung roh jahat ini berkedip, dan mendesah pelan, "Kau membunuhnya. Apakah kau pikir aku memiliki kemampuan untuk membunuh kekuatan yang rusak?" Yesuan tidak mengakuinya, tetapi bertanya, dia tidak mengakuinya, tetapi juga takut untuk menakut-nakuti satu sama lain. Karena tidak ada kemampuan untuk membunuh, maka Yesuan seharusnya memasang jebakan dan menjebak pihak lain. Dewa pelindung roh jahat ini berpikir demikian. Berani menghancurkan altar roh jahat, kau berdosa dan mati. Kultus para dewa ini adalah kalimat yang diucapkan dengan dingin, langsung ditembak. Matilah ibumu, memiliki kemampuan untuk memanggilmu dewa pelindung roh jahat untuk membunuhku. Yesuan meraung dan segera kembali. Xie Ying cambuk, Yanlong tidak tertandingi. Booming, kali ini melawan bom, Yesuan lebih lemah karena dia merasa bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk bertarung. Mau pergi, tinggalkan aku. Kultus para dewa ini segera melihat niat Yesuan, dan maju dan mencoba untuk mencekik Yesuan. Yesuan telah kacau begitu lama, para tetua hitam membencinya, jadi dia ingin menangkap Yesuan untuk kembali berjasa. Namun, saat ini, boom, di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara keras, dan kedua pria itu melangkah maju dan berbalik. Palung, seluruh altar hancur. Dengan mata wawasan, Yesuan dapat melihat altar di kejauhan, langsung keruntuhan, dan kemudian pengorbanan di bawah altar melarikan diri. Adapun mereka yang melindungi hukum dan para tetua hitam, mereka langsung dibunuh. Apa? Kultus Dewa Yesuan juga terkejut. Siapakah ini? Bahkan para tetua berpakaian hitam dengan lingkungan yang rusak dan 4 dewa jahat untuk melindungi hukum. Yesuan, yang memiliki mata untuk wawasan, melihat pria yang menghancurkan altar roh jahat. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan baju besi emas. Namun, bahkan jika itu adalah mata wawasan, Yesuan tidak dapat melihat melalui kultivasi baju besi emas ini. Dia memperkirakan bahwa pihak lain setidaknya adalah ranah dari 4 sisi, bahkan 5 kuat dan 6 kali lipat super kuat. Siapa? Siapa itu? Yesuan dan roh-roh jahat ini berada di tempat yang sama menebak. Tetapi pada saat ini, baju besi emas tiba-tiba membawa 2 orang untuk pergi. Kedua orang ini, Yesuan sangat akrab, karena kedua orang ini adalah Nalan Bing dan Nalan Ji yang dikejarnya. Ternyata itu adalah pengawal. Kilatan cahaya Yesuan menyala dan tiba-tiba mengerti. Sebelum Tian Tiangong mengantar Suan Ming Suangyu ke kota Feisha, dia diserahkan kepada istri Lu Tiangong, yang merupakan lelaki tua berambut putih yang dibunuh oleh Yesuan pada hari itu. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu menyerahkan lelaki itu kepada seorang tuan dari suku Yi, tetapi tanpa diduga, tuan dari keluarga bangsawan itu menjadi rasul para dewa jahat, jadi dia menganggap kembaran Suan Ming sebagai pengorbanan dan bersiap untuk mempersembahkannya kepada roh jahat. Karena waktu telah berjalan terlalu lama, dewa berikutnya datang kembali untuk melihatnya, dan itu terjadi. Pergi, Yesuan menatap mata misterius para lelaki yang dibawa pergi oleh baju besi emas itu, dan hatinya tidak berdaya. Sebelum dia membunuh para dewa jahat dan melindungi hukum, Yang Ming mengubah perintah pembunuhan maut, tetapi sekarang waktu perintah pembunuhan maut belum berlalu, masih ada setengah jam, jadi dia hanya bisa menyaksikan lelaki baju besi emas itu mengambil mata misterius itu. Tetapi sebelum itu, matanya yang tajam juga melihat 9 rumah Yuan di belenggu ganda Suan Ming jika suasana hatinya sedang bagus. Nalan Bing dan Nalan Ji sama-sama hebat, bahkan lebih cepat dari Yesuan. Pasangan saudara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbaikan ganda ini sangat cepat. Jika mereka kehilangan keberadaan mereka hari ini, mereka tidak tahu kapan mereka dapat menemukannya. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Perintah pengejaran kematian tidak dapat digunakan. Begitu Nalan Bing dan Naranger pergi, dia tidak dapat menemukan satu sama lain. Namun, Yesuan memiliki petunjuk. Baju besi emas yang mengambil mata misterius ini, ada ekor rubah di belakangnya, yang berarti bahwa dia adalah orang dari keluarga rubah. Ekor rubah,
Selama kamu meninggalkan gurun yang putus asa, kamu dapat dengan mudah menyelidikinya. Sekarang, jika kamu memiliki kesempatan, kamu akan menemukan kalajengking misterius ini di masa depan, dan membalas dendam untuk pakaian berdarah. Ye Xuan memutuskan untuk melupakannya, bagaimanapun, ini bukan tugas acaknya, selama kecepatan promosinya melebihi kecepatan perbaikan ganda mata Xuan Ming, maka dia dapat membantu membalas dendam. Sekarang, mari kita selesaikan metode pengajaran dewa jahat ini terlebih dahulu. Saat pihak lain terkejut, Ye Xuan dengan cepat menembak. Pembunuhan terjadi. Yanlong tak tertandingi. Serangan ini adalah serangan diam-diam, cepat dan kuat. Nak, kau mencari kematian. Kultus para dewa mendengar angin dan tiba-tiba berbalik dan memukul dengan pukulan. Boom! Yanlong Wushuang dikalahkan, tetapi ketika naga emas menghilang, penembak jitu emas mengenai. Mata ledakan. Oh, roh jahat mengajarkan tubuh ke satu sisi, tetapi tangan kanan masih hancur dan dibanting untuk membuatnya mendesah. Ketika dia marah, tiba-tiba ada dua sosok yang mendekat. Megatron, pohon tua, setelah pukulan, engah, cabang tebal melewati tubuh roh-roh jahat, meskipun jantungnya tidak hancur, tetapi cabang-cabang tebal itu berada dalam darah para dewa kultus. Anak muda, jangan khawatir, ada. Suara tua pohon itu tiba-tiba terdengar, dan kemudian tanaman merambat itu tiba-tiba terbuka. Dada roh-roh jahat itu langsung pecah menjadi lubang besar dan langsung jatuh. Perang ini belum terjadi, dan Ye Xuan dan Su Lao akan membunuh dewa jahat ini. Pertama, karena roh-roh jahat dilindungi oleh hukum, mereka tertarik oleh baju besi emas. Kedua, karena dia peduli tentang hal itu, saya tidak menyangka Ye Xuan memiliki kekuatan seperti itu. Singkatnya, dia sudah mati. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat meninggal, dan tubuhnya serta Qiang Kun disingkirkan. Ada banyak biji dan kristal kepercayaan di dalamnya, tetapi sekarang bagi Ye Xuan, itu adalah segelas air. Tidak cukup, jika tubuh itu tersedia untukku. Ye Xuan tiba-tiba melihat sekeliling dan menemukan para tetua berkulit hitam dan tubuh keempat orang lainnya, tetapi cincin Qiang Kun mereka, tetapi sudah hilang, diambil oleh baju besi emas. Sialan, Ye Xuan berteriak, menghancurkan kekosongan dan kembali ke altar roh-roh jahat. Meskipun cincin Qiang Kun dari beberapa kekuatan yang rusak telah diambil, masih ada ratusan rasul jahat. Kelompok pengorbanan, beberapa orang gila untuk melarikan diri, tetapi beberapa orang serakah akan uang, tetap tinggal untuk mengumpulkan cincin itu. Reruntuhan altar roh-roh jahat telah meletus banyak pertempuran. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, dan mulai mengumpulkan cincin Qiang Kun itu secara langsung. Anak-anak, lepaskan belenggu itu. Sebuah suara sumbang menyebar, Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa itu adalah pendukung setia harimau. Berani memukul pikiranku, keberaniannya tidak kecil. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, ledakan emas menghancurkan, langsung saling membunuh. Ayo jatuh, sampai jumpa. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan Fallout. Mengerti, fall down segera, dan langsung memadatkan mata glamor di atas kepala. Dalam sekejap mata, puluhan orang dikendalikan. Pada saat yang sama, Ye Xuan tidak diam, sambil membunuh mereka yang menggunakan ide-idenya, sambil mengendalikan pengorbanan yang sama-sama bertujuan. Dalam sekejap mata, mereka memiliki 50 pelayan. Para pelayan ini dengan cepat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok dan kemudian mulai merebut ring. Namun, karena jumlah pengorbanan yang besar, mencapai 5.000 orang, masih sulit untuk membunuh cahaya. Meskipun jajaran pelayan kuat, ada ribuan orang yang bertarung saat ini, dan mudah untuk jatuh. Satu orang meninggal, Ye Xuan akan mengendalikan satu orang lagi, dan nilai pembunuhan Ye Xuan sombong. Kamu berani tinggal di sini dan membuktikan bahwa kamu ingin menghasilkan banyak uang. Jika demikian, maka semua mati. Ye Xuan langsung terjun ke tengah dan kemudian berpisah. Pembunuhan pecah. Xuanglong Jianzong, naga ganda es dan api. Naga ganda es dan api. Naga ganda es dan api. Seekor naga mendengkur menyebar seperti gelombang, dan para korban yang rendah itu langsung jatuh dari langit. Beberapa dari mereka dekat dengan Ye Xuan, dan kepala mereka pecah dan mati. Ribuan orang jatuh untuk 1.000 orang. Transformers Megatron, juga langsung menjadi lonceng raksasa hijau, akan menyebarkan naga. Adapun pohon-pohon tua dan tumbang, alam tidak menganggur. Pengingat sistematis dari suara itu,
nilai pembunuhan Yesuan seperti roket yang gila. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini setidaknya 7 kali lipat, dan beberapa orang telah mencapai puncak situasi. Jika mereka membunuh semua orang ini, mereka akan dapat mencapai puncaknya dan kemudian memberi hadiah sedikit telan. Pada akhirnya, Yesuan curiga bahwa dia lambat membunuh, dan langsung terjun ke langit, lalu mengeluarkan kekuatan yang rusak. Tangan hantu es dingin. Di bawah penutup tangan emas, selusin pukulan dapat menyebabkan lebih dari selusin orang jatuh. Bagaimanapun, naluri Yesuan hampir tak terbatas. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan supernatural yang rusak terus-menerus, Anda dapat pulih. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa menit. 3 menit kemudian, setidaknya ada 3.000 mayat di reruntuhan. Adapun 2.000 orang lainnya, mereka semua berlari keluar. Tidak mungkin, ada Yesuan keempat dewa pembunuh ini di sini, siapa yang bisa menangkap mereka? Pada saat yang sama, setelah Yesuan membunuh para pelayan yang dikendalikannya, dia akhirnya mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan mencapai batas atas, apakah tuan rumah mengubah nilai pembunuhan menjadi titik telan kecil? Perintah sistem, ya, ketika mendengar ini, Yesuan tentu saja tidak bisa menjawab tidak. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah adalah 0. Hei, tuan rumah, mendapat sedikit poin menelan. 2 perintah sistem lainnya, Yesuan menggunakan nilai pembunuhan untuk menukar poin menelan. Untungnya, dia hanya menyimpan beberapa senjata sebelumnya, dan setelah nilai pembunuhan dihapus, itu langsung ditelan, sehingga bahkan pembunuhan-pembunuhan tidak dapat digunakan. Bagaimana saya bisa menggunakan poin ini? Yesuan tiba-tiba ragu-ragu. Dia berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menggunakannya untuk memulai keterampilan yang membunuh darah para dewa, langkah bayangan. Langkah bayangan ini mirip dengan darah berdarah dari mantel darah, yang dapat digunakan untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, Anda tidak dapat menyerang di jalan, Anda hanya dapat menggunakan tubuh yang membuat marah dan sebagainya. Keterampilan ini, digunakan untuk bergegas, mengejar atau melarikan diri, sangat bagus. Hei, tuan rumah mempelajari langkah bayangan. Sistem meminta, baiklah, jika Anda bergegas ke roh jahat atau altar roh jahat lainnya, Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Yesuan berpikir, bahkan jika itu menghabiskan beberapa nilai pembunuhan dan melemparkan langkah bayangan, ia berubah menjadi pita hitam dan pergi ke satu arah. Langkah bayangan, terbuka perlu membunuh nilai, penggunaan terus-menerus akan terus menghabiskan kemarahan, tetapi Yesuan, yang memiliki darah dewa kehidupan, benar-benar dapat pulih tepat waktu. Ini bukan apa-apa. Arah yang ia tuju kali ini adalah roh jahat. Xuan Ming Xuangyu telah dibawa pergi oleh Golden Armor. Jika Yesuan mengejar, begitu ditemukan, ia dikupas dan dibuang tulangnya, dan pengejaran kematian memiliki waktu setengah jam untuk pendinginan, jadi ia memutuskan untuk menyerah terlebih dahulu. Jika Anda bertemu mata Xuan Ming lagi di masa depan, maka Anda akan berpikir tentang balas dendam Mo Xuei. Sekarang, pohon-pohon tua, dan Megatron terjebak dalam situasi yang sama. Jika aku tidak menerobos, mereka akan selalu terjebak. Yesuan merasa tidak berdaya. Siapa yang membuat pengalaman peningkatannya berlipat ganda? Untungnya, setelah membunuh begitu banyak pengorbanan serakah, dia tidak dapat menerobos ke puncak dunia, tetapi tidak jauh. Dia memperkirakan bahwa jika dia bertemu dengan 1 atau 2 sekte roh jahat, dia hampir dapat menerobos ke situasi tersebut. Pasti ada beberapa kerugian. Meskipun mata Xuan Ming diambil, Yesuan mendapat sedikit titik telan, dan ini belum berakhir. Oke, langkah kaki Yesuan tiba-tiba berubah, karena mata wawasan menyapu kedua sosok itu. Sekte roh jahat, cahaya Yesuan menyala. Dia melihat bahwa kedua sosok itu masing-masing memiliki 8 Yuanfu, tetapi ini tidak berarti bahwa pihak lain adalah seniman bela diri yang sombong, dan bahwa itu dapat dipatahkan oleh Yuanfu untuk memperkuat seluruh tubuh. Dengan kecepatan ini, Yesuan dapat menebak bahwa ini adalah metode sekte bercabang 2. Tepat sekali, ambil pisaumu. Cahaya Yesuan menyala dan menukik ke masa lalu. Kedua dewa dan dewa suci ini telah menerima dekret, jadi mereka pergi ke altar roh jahat untuk melihat, mereka tidak akan berpikir bahwa krisis telah terjadi. Pembunuhan pecah, mata ledakan, Yanlong tak tertandingi, seekor naga emas tiba-tiba muncul di malam hari dan menghantam keduanya. Seseorang menyelinap. Kedua dewa suci yang bergegas ke darat terkejut dan segera berbalik dan menembak. Hei, mata ledakan dan naga-naga hancur.
Namun, lebih kuat di belakang, di udara, tangan emas dan kaki besar emas muncul. Tangan hantu embun beku, kaki gunung terbelah. Kedua gerakan ini sangat familiar bagi kedua orang itu, mereka tidak mengerti mengapa gerakan itu muncul di sini. Namun, ini bukan saatnya untuk berpikir. Boom, boom, dua gelombang ombak yang dahsyat menyapu, dan tangan emas serta kaki emas itu juga ikut terhantam. Namun, setelah ini, ada dua serangan yang tak terlihat. Mematahkan cahaya, zizi. Kedua semburan cahaya ini, tembakan pembusukan mengenai bahu keduanya, dan tiba-tiba tulang bahu mereka patah menjadi abu terbang. Kedua pria itu kehilangan satu lengan kiri mereka dan satu kehilangan lengan kanan mereka. Pengadilan kematian, salah satu dari mereka mabuk. Meskipun saya tidak tahu siapa yang menyerang mereka, tetapi berani melakukannya, mereka akan membiarkan pihak lain mati tanpa tempat untuk mati. Yesuan melihat dua orang menyerang, buru-buru memanggil pohon dan Megatron, lalu menyeret satu orang. Adapun orang lain, dia datang sendiri. Serahkan aku. Orang tua itu dan lawan Megatron membanting dan langsung menghancurkan Megatron, tetapi saat berikutnya, Megatron sekali lagi muncul dan menyerangnya. Apa? Orang ini terkejut dan meninju lagi. Megatron dan pohon itu sudah tua, tetapi kedua senjata ajaib itu adalah keberadaan abadi, yang sangat nyaman untuk dijerat. Pada saat ini, Yesuan juga menyerahkan tangan lainnya. Nak, siapa kamu? Sekte para dewa bertanya. Aku leluhurmu. Yesuan berbicara dengan keras, menggunakan kedua tangan dan kaki. Mata ledakan, tangan hantu es dingin, kaki gunung terbelah. Dewa jahat ini mengajarkan hukum untuk menjadi suram. Dia tidak menyangka bahwa seorang anak dengan singularitas di distrik tersebut akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu kuat. Jika kamu tidak menjawab, maka kamu akan mati. Roh-roh jahat mengajarkan hukum untuk minum dan melawan. Booming, booming, booming. Deru jalan menyebar, keduanya dengan cepat memakan amarah, tetapi yang terkuat dari yang kuat adalah pertempuran jarak dekat, jadi setelah beberapa pukulan, dia menjarah Yesuan. Tidak, nilai pembunuhannya tidak cukup. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bereaksi. Dia telah membunuh begitu banyak orang sebelumnya, tetapi nilai pembunuhannya telah dibersihkan untuk digunakan untuk menukar poin menelan. Sekarang dia dapat menggunakan wabah pembunuhan, yang merupakan senjata yang dia telan sebelumnya. Namun, nilai pembunuhan dari senjata-senjata ini tidak banyak, dan itu tidak cukup setelah menggunakan kekuatan yang rusak. Pertempuran ini harus cepat dan cepat. Ayo jatuh, bunuh dia. Yesuan menatap dewa jahat dan melindungi hukum yang dengan cepat dia bunuh, berteriak dalam hatinya. Kali ini, dia memperkirakan bahwa dia akan menjual darah sekali. Anak kecil, mati. Roh jahat ini mengajarkan hukum untuk mengepalkan tangan kiri dan menuju dada kiri Yesuan. Jika tinju ini kena, belum lagi jantungnya, bahkan seluruh dadanya bisa dibombardir. Ayo, takut padamu. Pedang api merah di tangan Yesuan juga menusuk. Hei, roh-roh jahat mengajarkan hukum untuk meninju dada Yesuan, tetapi Yesuan belum dapat menggunakan pedang api merah untuk saling menusuk karena perbedaan konstitusi tubuh. Jantungnya hancur, rata-rata orang mati, tetapi siapa Yesuan? Haha, di mata roh-roh jahat yang percaya diri, mulut Yesuan sedikit miring, dan sebuah seringai dibuat. Apa? Tidak mati. Kultus roh-roh jahat itu terkejut. Panggil. Pada saat ini, angin bertiup. Cahaya keemasan melintas di samping, dan roh-roh jahat itu masih terpotong di lengan kiri dada Yesuan. Panggil. Angin belum berhenti dan mulai lagi. Cahaya emas kedua menyala, dan roh-roh jahat tidak dapat menanggapi hukum. Kali ini, kepala terlempar ke atas. Siklusnya adalah 9 kilatan, 1 kilatan lebih cepat dari 1 kilatan, dan ini adalah kilatan kedua, menewaskan 1 orang. Ayo jatuh, kering cantik. Yesuan memujinya dalam benaknya. Tuan muda, belum selesai. Jatuh dan tertawa, sekali lagi berubah menjadi cahaya kemasan. Kultus, lain dari kultus para dewa di kejauhan dicegat oleh Su Lao dan Zhen Tianjian. Sekarang Jin Guangzhou terbunuh oleh dirinya sendiri. Segera tubuh harimau terguncang dan krisan itu kencang. Benda-benda hantu, beri aku kematian. Dia menembak lawan, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan dia langsung menyerangnya. Oh, dengan suara renyah, kepala metode pengajaran dewa jahat ini juga terputus. Dua kultus besar roh-roh jahat telah terdegradasi. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat.
Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dua perintah sistem berbunyi. Meskipun orang itu tidak membunuhnya secara pribadi, tetapi kejatuhan adalah hewan peliharaannya, nilai pembunuhan orang yang terbunuh akan dihitung di kepalanya. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dua tubuh yang hancur memiliki nilai pembunuhan yang besar, yang cukup baginya untuk digunakan untuk sementara waktu. Sebelumnya dia memperkirakan bahwa kekuatannya dan kejatuhan itu serupa, tetapi sekarang tampaknya kejatuhan itu jauh lebih kuat daripada dia. Meskipun reinkarnasi dari 9 kilatan hanya dapat menggunakan kilatan ketiga, itu sudah cukup untuk membunuh penguasa wilayah yang rusak, kali ini, berkat kejatuhan. Saat ini, Yesuan menarik kedua tubuh secara langsung, dan kemudian menelan cincin Qiang Kun mereka. Hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini 9 kali lipat. Pada akhirnya, itu adalah terobosan. Ketika perintah sistem berbunyi, Yesuan merasa napasnya telah meroket beberapa kali. Pada saat ini, ia diperkirakan dapat dengan mudah membunuh seorang penguasa wilayah yang hancur. Selama aku menerobos sekali lagi dan mencapai tanah yang hancur, maka mereka semua dapat menerobos ke tanah yang hancur dalam sekejap. Yesuan berpikir dalam hatinya dan terus menggunakan langkah bayangan untuk bergegas. Hal yang sama berlaku, tetapi kecepatan Yesuan di darat sudah lebih dari Megatron. Jika ia menggunakan langkah bayangan, kecepatannya setidaknya 3 kali lipat dari Megatron. Setengah hari kemudian, ia datang ke Dewa Jahat dari 2 altar Dewa Jahat. Markas besar Sekte Dewa ini ternyata adalah istana seperti kalajengking, yang membuat Yesuan agak canggung. Pada saat ini, matahari sudah terbit, jadi Yesuan tidak berani mengandalkan terlalu dekat, dan ia mengamatinya dengan lubang di mata. Di depan markas besar Sekte ini, sebuah altar kecil telah dibangun. Di tengah altar kecil ini, ada patung roh jahat. Ada banyak rasul dengan 8 makna dan 9 bobot. Ada juga banyak metode perlindungan. Cahaya Yesuan menyala, dan dia meliriknya dan merencanakannya di dalam hatinya. Tugasnya kali ini adalah memusnahkan para dewa jahat, tetapi kekuatannya paling banter adalah membunuh sifat hukum yang rusak, dan bagi para tetua, sulit untuk memenangkan permainan dalam waktu singkat. Dan disinilah markas para roh jahat. Setelah terekspos, itu dikepung. Oleh karena itu harus dipertimbangkan sejak lama. Saya dulu mengendalikan orang-orang dari orang-orang Yi, tetapi Asteris tidak dapat membuat ekor, jadi saya tidak dapat memasuki roh-roh jahat. Yesuan memiliki sedikit ketidakberdayaan. Karena tidak mudah untuk mengakomodasi, maka dia hanya dapat menemukan metode lain. Namun, dia berpikir lama, hanya saja tidak menyangka akan mendapat ide. Tapi, bagaimanapun, aku telah menembus situasi 9 kali lipat, langsung membunuh, kecuali beberapa tetua yang hancur, tidak ada yang bisa menghentikanku. Yesuan membuat keputusan secara langsung. Kali ini, masih harus sulit, bahkan jika dikepung, dia juga memiliki langkah bayangan dan mata kehampaan. Namun, yang dia takutkan bukanlah para tetua yang keduanya hancur, tetapi pemimpin sekte dari sekte tersebut. Dia hanya menyapu matanya dengan wawasan. Di paruh pertama roh-roh jahat, hanya ada 1 tetua dan 3 penjaga. Adapun dewa jahat yang mengajar Tuhan, dia tidak tahu di mana. Karena itu, dia harus berhati-hati. Bunuh. Saat ini, dia langsung berubah menjadi Streamer, membunuh para dewa jahat. Ada banyak rasul di jalan, tetapi di wilayahnya saat ini, bahkan wilayah yang hancur tidak ada di mata, tetapi juga takut pada mereka. Oh, 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 suara ledakan yang tajam menyebar, di mana Yesuan lewat, di sekujur tubuh, tidak ada yang bisa menghentikannya dari pedang, dan bahkan tidak bisa melakukannya. 1, 2, 5, 10, 50. Sepanjang jalan, Yesuan langsung membunuh lusinan rasul dewa jahat, dan dia masih dibunuh secara selektif, dan sasarannya hampir selalu seorang rasul 9, jadi pantas saja. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di pintu masuk dewa jahat, di depan istana besar. Siapa yang berani membiarkanku pergi ke roh jahatku? Kultus roh jahat baru-baru ini menemukan Yesuan, setelah ledakan besar, dia bergegas ke Yesuan. Cahaya butiran beras berani bersaing dengan bulan. Yesuan menunjukkan ekspresi yang sangat meremehkan. Kalimat ini dipelajari dari kultus dewa kultus. Dia sekarang masih diberikan kepada dewa jahat. Bagaimana dengan lingkungan yang rusak? Tanah yang rusak, masih membunuh. Pembunuhan pecah. Yanlong tidak tertandingi.
Mematahkan cahaya, seekor naga emas berlari keluar. Kultus para dewa menjerit dan menghantamkan pukulan. Boom, naga emas itu hancur, tetapi setelah itu, ada dua sinar cahaya. Zizi, cahaya itu hancur dan ditembakkan ke tenggorokan kultus para dewa ini. Dalam sekejap mata, tenggorokan kultus ini membusuk, bersama dengan dagunya. Tengkorak jatuh ke tanah seperti ini. Mati, dewa suci dari roh yang hancur langsung dibunuh oleh Yesuan. Adegan ini juga mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka begitu besar, diperkirakan bahwa mereka adalah orang pertama yang melihat adegan-adegan yang hancur. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Roh-roh jahat pun keluar dari kedua penjaga itu. Apakah kamu ingin menggertak? Aku punya seseorang. Cahaya Yesuan dingin, dan dia memanggil dua Megatron. Megatron dan pohon itu dapat bertarung melawan sekte para dewa, dan Yesuan juga dapat memilih satu. Selama dewa jahat mengajari para tetua untuk tidak keluar, kedua dewa jahat ini akan dibunuh oleh mereka dalam waktu 3 detik. Mati, dan Yesuan membuat marah sekte para roh jahat, kalajengking itu memacu duri, tembakan jarum ekor, mengenai Yesuan. Untuk serangan semacam ini, Yesuan terlalu malas untuk menggunakan cahaya untuk menghancurkan, tetapi dengan mudah melarikan diri, dan kemudian pedang. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi, naga emas lainnya menyerang. Saat ini, dia telah menerobos ke puncak dunia, dan kekuatan naga pertumbuhan juga meningkat. Dibandingkan dengan naga yang rusak dan kaki dingin, masih lebih baik menggunakan Yanlong. Hei, naga emas ini sekali lagi diledakkan, tetapi pada saat ini, sisi lain tiba-tiba muncul sosok, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi pita emas. Apa? Kultus roh jahat yang hancur ini terkejut, dan pengetahuan spiritualnya jelas tidak menyapu sosok ini. Tetapi sekarang, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Ketika dia berbalik, kilatan emas telah mengenai, tetapi untungnya dia bereaksi lebih cepat dan lolos dari pukulan fatal. Sembunyi sekali, sembunyi untuk kedua kalinya. Mulut Yesuan sedikit miring. Mata ledakan. Oh, penembak jitu emas langsung jatuh ke tubuh dewa jahat dan melindungi hukum. Pada luka, seluruh bagian berubah menjadi abu terbang dan pergi bersama angin. Mati.